ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya, jenisnya, warnanya, panasnya, dinginnya, lunaknya, kerasnya, itu sudah ditentukan. Pokoknya seperfect mungkin Iya, ya desainnya. perfect mungkin. Iya. Dan tak seorang pun atau tak satu pun makhluknya yang mampu menyentuh merubah desain Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kita kita berbuat seperti ini, membuat vlog seperti Iya. ini. Ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, dia sudah tahu bahwa kita akan berbuat seperti ini. Iya. Bayangkan. Ajaib sekali. Bagaimana kalau salah satu kemahatauan Allah, bahwa Allah itu ada al-ilm, maha tahu, karena sebelum kejadian itu terjadi, sebelum malah diciptakan alam semesta ini, tempat untuk terjadinya kejadian segala sesuatu itu sudah tahu, ya. Mulai dari awal, kini, dan akan datang, sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, bahwa Allah itu tahu sampai akhir kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dia masuk neraka atau masuk surga atau tidak masuk di kedua-duanya. Oh ya, Allah maha tahu lah. Allah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya juala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Dan pemateri kita pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Sukardi SPD MPDI. Nah, di sini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting adalah kita tetap dalam keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya diberi amanah, yaitu temanya yaitu beriman kepada qada dan qadar, ya. Yeah. Dan pada kesempatan ini kita, karena dibatasi oleh waktu, masih berpusat pada sekitar beriman saja, ya. Beriman kepada qada dan qadar. Baik, beriman itu adalah, kita ke definisinya dulu. Beriman itu adalah meyakini atau keyakinan dalam hati, sepenuh hati, semaksimal mungkin di dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian apa itu qada? Ya, itu qada. Ya, karena kita ini mau beriman kepada Qada dan qadar. qadar. Apa itu qada? Ya, qada itu adalah ketentuan atau kepastian atau ukuran yang pasti yang sudah dituliskan atau sudah
dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikonsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Iya. Dan setelah itu tidak ada seorang pun dan tidak ada satu makhluk pun mampu menggeser tulisan atau konsep yang sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Ya, atau disebut dengan zaman qadim. Ya, zaman jahiliyah sama ya? Itu zaman jahiliyah itu sudah dilingkupi oleh jam dinding, jam tangan, jam waker. Nah, ini belum dilingkupi dengan jam waktunya. Ya, kita tidak bisa mengukur dengan memakai jam dinding dengan qadim itu. Tapi kalau zaman azali itu masih bisa diliputi oleh waktu. Ya, masih manual ya. Iya, jadi ini yang namanya waktu yang qadim itu ya adalah waktu sebelum segala sesuatu itu terwujud. Ya. Supaya kita lebih paham ya. Iya. Gini, misalnya saya adalah arsitek arsitek bangunan. Iya, arsitek bangunan. Jadi, yang mendesain. Saya desainernya. Ya, misalnya saya mau membuat satu gedung yang tinggi dan mungkin kalau ada angin topan tidak bisa tahan, maka saya mendesain sehebat mungkin, semaksimal mungkin, betonnya seperti apa, businya seperti apa. Lantas desain itu nanti akan dikerjakan oleh kontraktor misalnya dengan teman-temannya. Nah, dan ini desain inilah yang disebut dengan qada. Maksudnya sudah ada dalam gambaran, sudah digambarkan, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk gedung. Ya. Jadi masih dalam bentuk rancangan. Ya, rancangan dirancang. Jadi gedungnya itu gambar gedungnya itu sudah jadi. Tetapi belum ada yang apa-apain karena belum diwujudkan. Nanti ya setelah diwujudkan buka lagi qada namanya. Itu supaya kita mampu memahami bahwa qada itu ternyata seperti itu ya. Iya, karena terkadang banyak yang menyamakan antara qada dan qadar atau bahkan tidak bisa membedakan. Kadang-kadang memang saya kalau membaca buku itu ada yang menyamakan qada dan qadar. Iya. Untungnya karena di dalam pelajaran kita, misalnya pelajaran di SMP itu membedakan antara pengertian qada dengan qadar. Dan saya salah satunya merujuk pada buku itu, bahwa mereka itu membedakan ketika membuat definisi tentang qada dan qadar ini. Saya kira tentang qada ini sudah bisa dipahami ya, bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya, jenisnya, warnanya, panasnya, dinginnya, lunaknya, kerasnya, itu sudah ditentukan. Pokoknya seperfect mungkin ya mendesainnya. Perfect mungkin. Dan tak seorang pun atau tak satu pun makhluknya yang mampu menyentuh merubah desain Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kita kita berbuat seperti ini, membuat vlog seperti ini. Ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, dia sudah tahu bahwa kita akan berbuat seperti ini. Bayangkan, ajaib sekali. Bagaimana kalau kita bisa, inilah yang salah satu kemahatauan Allah, bahwa Allah itu al-ilm, maha tahu, karena sebelum kejadian itu terjadi, sebelum malah diciptakan alam semesta ini, tempat untuk terjadinya kejadian segala sesuatu itu sudah tahu ya, mulai dari awal, kini, dan akan datang, sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kalau menurut pemahaman ahlu sunnah yang saya baca, ya, itu dia meyakini bahwa kita meyakini sebagai ahlu sunnah bahwa Allah itu tahu sampai akhir kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, dia masuk neraka atau masuk surga
atau tidak masuk di kedua-duanya. Oh ya Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Nah, besok saja kita tidak tahu apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok. Kadang-kala kita berencana pergi ke Jakarta misalnya, atau ke luar negeri. Oh, tiba-tiba nenek sakit, nggak jadi. Padahal sudah dirancang. Ya. Nah, seandainya kita tahu bahwa nenek sakit, kita tidak akan mempersiapkan bekal, tidak capek-capek buat ini buat itu untuk berangkat, karena kita sudah. Tapi karena kita tidak tahu apa yang dirancang oleh Allah, maka kita berbuat yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi intinya kita hanya bisa merencanakan. Ya, merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Iya, Tuhan yang menentukan. Ya, jadi yakinilah bahwa segala sesuatu itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kita diciptakan. Jauh sebelum kita diciptakan. Ya. Nah, jadi adanya COVID juga, COVID-19 ya. Bukan kopi sendiri. Apa ya kalau di kampung kalau kopi itu apa? Apa istilahnya itu? Kopi. Kalau di kampung itu kopi-kopi barangkali ya. Kalau jadi COVID-19 juga, atau apa nama lainnya lagi COVID-19 ya? 19 itu hanya bahasa Inggrisnya 19. Corona ya, corona. Iya, corona. Itu jangan kita nyesali. Kenapa harus ada corona? Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa corona itu ada, dan yang akan kena ini, yang tidak kena adalah ini. Yang kena dan sakit adalah ini, tapi tetap hidup. Yang kena dan mati adalah ini. Iya. Jadi semuanya sudah ditakar. Nah, sudah ini takaran kamu, semuanya. ini bagiannya kamu. Dan tidak bisa kita tidak bisa kita mencampuri ya urusan ketetapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, yang kedua adalah qadar. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan kedua. Jadi qadar ini adalah perwujudan dari segala sesuatu yang sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, ya kita sebelum dilahirkan, nah itu masih diqadarkan, sudah diqadarkan bahwa kita akan terlahir. Setelah kita terlahir seperti ini, maka ini adalah qadar Allah. Jadi wujud dari qadar ini. Dari qadar itulah yang disebut dengan qadar. Karena sudah bisa diukur-ukur. Ya, misalnya bunga ini warnanya merah, terbuat dari plastik, tingginya sekian. Tapi kalau masih dalam qadar tidak bisa diukur-ukur. Ya. Jadi kalau sudah terwujud, apa saja yang sudah terwujud, maka itu adalah disebut dengan qadar. Jadi jelas sekali perbedaannya di sini apa antara qada dan qadar. Jadi sehingga kita tuh maksudnya sudah bisa membedakan. Jangan sampai kita menyamakan lagi setelah kita membahas. Tapi kita tidak bisa kalau saya terserah mereka mau menyamakan atau tidak. Nah, yang jelas tidak keluar dari tidak keluar dari keumuman pengertian itu, ya terserah mau disamakan mau diapakan, karena kita juga di Indonesia itu qada dan qadar itu disingkat dengan takdir. Jadi perpaduan antara qada dan qadar ini jadi takdir ya. Kalau kita jatuh miskin, memang takdirnya. Atau kita jatuh kaya, bukan jatuh kaya, melayang kaya ya. Melayang kaya, kalau sudah jatuh di melayang. Melayang kaya, ya itu masih dikatakan takdirnya, memang sudah takdirnya. Nah, berkaitan dengan qada dan qadar atau takdir ini ada hadis Nabi ya. Hadis Nabi dalam diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, sebelum kita mendengarkan hadisnya, teman-teman jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Silakan Pak dilanjutkan lagi. Di subscribe di klik di subscribe. Jadi saya sambung. Silakan Pak. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hendaklah kalian
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, ya, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini riwayat Ahmad. Jadi kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita beriman kepada qada dan qadar. Kan banyak orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Tidak ada itu qada dan qadar. Ya, apalagi ada satu aliran atau kelompok yang memang betul-betul menyepelekan yang namanya qada dan qadar. Nah, selalu jadi ya, menganggap qada dan qadar ini ya, kayaknya tidak yang di belakang. Iya, yang seakan-akan tidak ada seperti itu. Iya. Jadi mereka kadang-kala tidak menerima jika tertimpa musibah. Ya, dia akan berkata ini bukan karena takdir saya, tapi memang ini karena usaha saya tidak menghindari, sehingga saya kena seperti ini. Nah, saya menjadi kaya bukan karena takdir Allah, tapi memang karena usaha saya. Iya, usaha saya. Ya, ada aliran yang seperti itu, tapi nanti kita bahas itu karena kita masih berkisar atau berputar pada definisi. Ya. Kemudian apa hubungannya antara qada dan qadar? Ya, saya kira meskipun saya tidak membahas masalah hubungan ini, pasti sebagian besar dari pemirsa yang budiman sudah tahu ya, bahwa qada itu adalah segala ketentuan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sana. Tidak tahu saya Lauhil Mahfuz sana atau Mahfuz. Ya, jelaskan Lauhil Mahfuz di atas tuh. Ya, kalau kita di Indonesia menunjuk ke atas, tapi kalau di Amerika menunjuk ke bawah. Kan bumi kita bulat begini, Indonesia di sini, kalau Amerika di bawah ya. Jadi kalau kita di Amerika menunjuk turun kan? Jadi Lauhil Mahfuz itu di sana, dan ada juga di sini samping kiri kan. Pokoknya di mana? Ya, di segala penjuru kalau kita nunjuk itu, di atas kita di situ Lauhil Mahfuz. Iya, jadi sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Dan qada itu kaitannya di sini ya. Ukuran-ukuran itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nyata. Nah, itulah yang disebut dengan qadar. Nah, ya. Jadi kaitannya ya qada dan qadar ini ketika masih dalam bentuk qadim, terdahulu zaman azali, ya, itu adalah cikal bakal akan diwujudkannya gambar-gambar itu menjadi nyata. Nah, ya, sehingga ketika menjadi nyata, maka disinilah disebut dengan qadar. Nah, jadi sekaitan kan? Kaitan. Qadar. Nah, tinggal di mana sambungannya itu? Masih gaib sambungannya. Nggak bisa kita lihat ya, di mana sambungannya. Nggak bisa dilihat, bisa dirasakan. sama dengan apa namanya? Saling bertaut. Iya, sama dengan saling bertaut. Ya mirip, bukan juga dibilang mirip-mirip ya. Tapi kita bisa anggap gini bahwa kaitan antara matahari dengan bumi. Nah, bumi ini kayak ada gaya tarik menariknya sehingga tidak pernah terlempar jauh, tapi tidak kelihatan. Iya. Padahal kita berputar ya. Ini tidak dilihat. Ini di mana kaitannya ini dengan kodanya? Aduh, ya enggak dilihat. Iya. Jadi yang terakhir adalah ucapan seorang imam namanya Imam Al-Raqib, bukan Raqib dan Atid ya. Oh ya, jadi nama imam ini. Hampir saya salah paham, Pak. Imam Al-Raqib juga menyatakan bahwa
sebenarnya segala sesuatu itu sudah diukur dan ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuknya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk yang ada dan takaran-takaran yang ada, yang kita lihat, yang kita saksikan saat ini, itu sudah ditentukan sebelumnya. Ya meskipun ada yang kurang setuju dengan pendapat Al-Raqib ini, bahwa masa iya sudah ditentukan, misalnya jodoh orang kafir. Ya kafir, kalau saya tanya kamu, apa orang kafir itu sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah sudah tahu bahwa memang ada orang kafir? Ya sudah tahu, Allah kan tahu. Dia kan gitu. Iya. Apa dia tahu bahwa hamba saya ini akan ingkar atau tidak? Ya, pasti tahu kan, ya, karena tahu. sudah dituliskan semuanya. Lo ingkar, lo kafir, ini yang kafir. Sudah ditakar ya, ini bagianmu, ini bagian. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat semua orang itu beriman saja? Iya. Kenapa ya? Kalau semua orang beriman dan kalau orang semua beriman dan baik semua, pertama adalah hidup ini kayaknya seperti apa ya? Seperti gula manis semua. Nggak ada yang pahit-pahit ya. Bagaimana rasanya kalau setiap hari kita makan gula-gula terus? Bosan. Iya, Bosan, di samping ya? bosan kita Iya. kena penyakit gula ya. Iya, diabetes. Nah, ini bahaya. Bisa Maksud saya- menyebabkan kematian. Iya, Mempercepat. Dan apalah yang terjadi? Maka setiap saat kita orangnya kita ke masjid semua, pulang. Pokoknya Bagaimana? damai tapi Coba dibayangkan, damai tapi hambar ya. damai tapi hambar. Iya. Nggak ada seninya gitu. Makanya ada yang bilang, kenapa? Ada yang tanya ya, Iya. ke dalam satu kesempatan ada yang pernah tanya kepada Ustaz, kenapa harus ada iblis? Harusnya Tuhan kan maha tahu, kenapa harus diciptakan lagi iblis? Nggak usah ada iblis supaya tidak ada yang menggoda. Ya. Supaya kita semua bisa beriman. Kan gitu. Bukan, meskipun tidak ada iblis, malah kita kita semua akan lebih beriman lagi, karena tidak ada yang menggoda kepada keburukan untuk ikut melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini bukan wilayah bahasan dalam wilayah bahasa kita. Nanti kalau bisa menyentuh ke sana, ya kita sentuh ke sana. Nah, Yang kita jelas masih bisa lanjut ya. Iya, insya Fakta Allah berikutnya. kita bisa lanjut nanti pemirsa ke sesi-sesi berikutnya. Kalau misalnya mau dibahas itu, ataukah apa yang pemirsa misalnya ke depan mau dibahas berkaitan dengan Iya. berkaitan dengan kodar dan kodar beriman kepada kodar dan kodar ini atau takdir ini, insya Allah kita akan usahakan kita bahas usahakan. dalam forum ini atau dalam channel ini. Yang Iya, jelas benar. bisa ditulis di kolom komentar ya. Supaya Iya. kita bisa tahu juga masukan-masukan. Iya, masukan-masukan itu bahwa seharusnya seperti ini, harusnya yang dibahas seperti ini. Yang jelas kita Selalu bersedia gitu. Insya Allah ya, insya Allah iya. selalu bersedia. dan misalnya bagian saya kan ini tentang takdir kan sudah disusun memang perfectnya ya. Mungkin pada periode kedua kita membahas tentang ayat-ayatnya yang berkaitan dengan takdir, nanti hikmahnya apa. Iya, dan sekarang kita di sini masih di seputar Iya, definisi supaya seputar definisi. lebih detail. Ya, tapi meskipun sudah ditentukan seperti itu, kalau misalnya ada masukan dari pemirsa bahwa harusnya seperti lebih ini, diutamakan ya lebih ya, diutamakan diutamakan. mungkin itu. Ya, saya kira mengenai beriman kepada kodar dan kodar pada sesi pengertian ini atau definisi tentang kodar dan kodar ini atau takdir ini, saya kira cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada
place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end the way just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. Them. Dalam pembahasan ini ada kelemahan, itu adalah datanya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, kurang, dan dosa ya. Kalau ada yang salah, kurang, dan dosa itu bukan hal yang disengaja. Dan kami minta maaf, dan kalau ada benarnya, insya Allah itu adalah tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end the way just like a. Dan kalau tahap perencanaan itu yang kemudian diwujudkan menjadi itulah yang disebut dengan qadar. Jadi perencanaan itu qadar, dan perwujudan dari perencanaan itu adalah qadar. Jadi saya kira kita sudah bisa memahami atau bisa membedakan mana qadar dan qadar dalam pembahasan. Ablaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end the way just like a Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.